Kalau gue tuh sebenarnya punya bisnis, ya, gue punya pabrik, gue punya restoran, terus kemudian gue punya sekarang produser film. Jadi gue memproduksi film-film layar lebar. Itu sebenarnya kesibukan gue tuh di situ. Kalau yang masalah di sosial media ini just hobi aja gitu loh. Jadi mungkin makanya kalau ditanya terima endorse nggak, gue tuh mungkin influencer yang nggak terima endorse gitu. Karena mungkin lu juga nggak merasa diri lu itu menggunakan platform lu sebagai influencer, tapi lebih ke ya udah ini emang gue mau sharing, gue nggak nyari duit dari sini gitu ya. Gue ada kelas ya kan, gue kan ada kelas tapi kelas kartu kredit ya teman-teman ya. Itu mungkin cara gue tapi kan gue tidak terima endorse kayak contoh perusahaan-perusahaan finance apa segala. Nah, tapi pasti banyak ditawari dong. Oh pasti banyak. Semakin apalagi kita berbicara di bidang finansial. Kalau nggak salah di ada yang duduk di sini dulu itu juga bilang influencer finansial tuh rate-nya paling tinggi. Saya setuju. Yes. Semakin aplikasinya rawan scam, itu rate-nya akan makin tinggi. Boleh di-spill nggak kok? Misalnya kira-kira nih dari Ko Roy sendiri pernah ditawarin paling gede berapa untuk satu kali endorse nih? Walaupun nggak diterima ya? Iya, gue tuh 1 miliar ada sih pernah. Pernah ada 1 miliar ya? Ada. Itu apa SOE-nya? Itu kayak brand ambassador, kemudian semua. Tapi itu platform yang endingnya akan scam gitu loh. Lu udah tahu kalau udah itu? Tahu. Ya ngapain kita mengorbankan diri? Kita dapat 1 miliar. Setelah itu kita tuh jadi caci makian satu orang seluruh Indonesia itu kan? Yes. Dan resiko nama baik juga kan? Nama baik itu yang susah. Oke, berarti kalau misalnya gue bilang kesehariannya itu lebih banyak ngurusin bisnis sekarang ya? Bahkan gue ya 50-50 lah ya kan. Kalau di bisnis kan gue udah ada sistemasi ya, udah jalan. Sekarang kalau di dalam konten tuh sebenarnya ya seneng-seneng gue aja sih gitu. Jadi lebih condong ke seneng-seneng gue, tapi gue tipikal konten kreator yang nggak seneng diatur. Oke. Itulah kenapa kalau ada endorse kecuali produknya itu memang gue pakai, cocok gue baru mau. Tapi kalau enggak ya gue aja. Malah sering gue tuh konten kreator kan dapat duit ketika bikin konten. Gue sering ditawarin untuk hapus konten dapat duit. Hapus konten dapat duit. Hapus konten dapat duit. Nah, itu lebih canggih lagi kan. Tapi biasanya yang minta hapus itu berarti salah dong, Kak, karena kan lu udah speak up. Ya kan gue ada platform yang gue share ini hati-hati ini bermasalah ini segala. Nah, dia kadang-kadang japri gue lewat itu pengacaranya apa segala, tolong dong dihapus apa segala, tawarin duit, lumayan. Tapi lu juga nggak peduli dong? Gue nggak peduli gitu kan, ngapain gitu loh. Yes. Bagi gue duitnya nggak seberapa gitu loh. Dengan nama baik lu ya? Dengan nama baik. I see. Berarti hobi lu itu menurut gue lumayan unik. Ekstrim ya? Ekstrim dan unik gitu. Hobinya itu adalah bermasalah dengan banyak bandar-bandar. Jadi gini, ya? gue itu kalau salah omong sedikit aja, kita akan masuk penjara. Yes, karena udah ITE. Dan kadang-kadang yang gue speak up itu perusahaannya masih jalan, bahkan punya izin-izin. Gue tuh udah terima somasi tuh banyak, ada kali 10 lebih somasi tuh. Ya lanjutin aja. Tapi kenapa lu nggak takut gitu kok? Ya karena gue tahu somasi itu, jadi gini teman-teman ya, ini udah buat edukasi ya. Ketika gue mensomasi lu, itu artinya adalah gue memperingatkan kamu lewat pengacara. Oke. Gue nggak suka sama lu nih, Leo. Gue somasi lu, ya kan? Ya kan kita lihat aja kan pasalnya apa. Apakah pasalnya ini memang kita melakukan salah nggak? Kalau kita nggak melakukan salah, nggak usah takut disomasi. Kayak contoh banyak perusahaan-perusahaan nih sekarang kan banyak perusahaan-perusahaan money game. Dari pengusaha Cina daratan yang hadir di sini, dia pakai orang lokal jadi direktur apa segala, bikin kemudian aplikasi investasi bodong, ya. Kemudian ketika kita bahas, dia somasi itu lewat pengacaranya. Oke. Nah, ya kan gue lihat aja kan, lu aja cara usaha lu aja udah nggak bener, izin lu nggak ada, lu somasi gua, lanjutin deh. Tapi biasanya dari somasinya itu pernah nggak escalate sampai? Nggak pernah. Nggak pernah. Karena kalau dia escalate dia sendiri yang rugi. Kenapa seperti itu? Nah, karena dia yang membuat kejahatan. Dan dia juga mungkin izinnya sendiri aja belum lengkap. Izinnya gitu. sendiri. Jadi gini, di Indonesia itu kalau penggalangan dana, ya penggalangan dana itu harus ada izin OJK. Oke. Istilahnya lu menggalang dana secara massal tuh harus ada izin OJK. Mereka itu kan selalu berkelat-kelit nggak pakai izin OJK. Oh, oke. Jadi berarti dari sananya itu ibarat kata gue yakin musuh lu banyak lah. Oh ya pasti. Dan lu nggak pernah gentar, lu
ibarat kata bahkan kena somasi, sering lu kumpulin tuh somasinya gitu ya. Sekarang gue jadi punya satu pertanyaan, tujuannya buat apa kok? Kenapa gitu? Jadi gini, gue tuh kan udah umur 45 ya, udah 45. Gue tuh udah pernah merasakan puncak. Gue tuh sebagai influencer udah pernah ngerasain puncak. Gue tuh pernah merasakan di mana semua mimpi gue tuh udah jadi kenyataan. Boleh kasih tahu nggak kok kapan itu? Dan apa itu titiknya? Di 2013. Oke. Tapi kan gue statement dulu ya, mimpi 2 nggak gede-gede amat gitu lah, nggak segede kayak Timothy Ronald gitu kan, yang enggak gitu kan ya. Ya cuman kan gue tuh berkatnya bener-bener orang miskin. Gue tuh nggak punya, jadi nggak ada namanya privilege. Papa gue meninggal ketika umur 9 tahun, mama gue itu jadi TKW, gue itu nggak ada namanya warisan, ya. Gue itu ketika sebelum nikah, mimpi gue itu apa? Mobil EPV. Jadi gue tuh nempel tuh, wah cita-cita the dream of my life tuh beli mobil EPV gitu. Ditempelin di dinding. Di dinding kos-kosan dulu itu kan. Nah, law of attraction-nya jalan. Law of attraction jalan, akhirnya beli EPV gitu kan. Nah, kemudian gue pingin terkenal, jadi terkenal gitu loh. Dan gue udah pernah ngerasain titik itu. Wah, gue kayak gini rasanya. Tapi ternyata ya biasa-biasa aja gitu loh. Ternyata ketika kita udah di atas, apakah kita happy? Ya enggak, malah kita merasa terkesannya kosong apa segala. Nah dari situlah gue mikir, ya gue udah mencapai ini. Nah sekarang gimana caranya ilmu yang gue dapetin ini bisa bermanfaat untuk banyak orang. Nah kan gue punya pengalaman nih. Jadi kenapa kan gue belak-belakan? Ya karena gue 14 tahun di sini gitu loh. Ibarat karena jam terbang gue untuk melihat sesuatu yang scammer, sesuatu yang bermasalah itu lu ngapain aja udah kelihatan karena kan selalu berulang. Kan ada istilah kan kalau kita itu akan menjadi ahli ketika kita melakukan 10 jam. 10.000 jam ya? Ya gue 10.000 udah lebih lah. Nah, tapi kan ya minimal gue itu bisa bermanfaat bagi banyak orang, titik gitu aja. Gue nggak peduli yang apakah gue terima duit kagak. Buktinya gue bikin konten nggak terima endorsan. Yang ada adalah terima caci makian. Tapi dari konten-konten lu ini sendiri, tadi kan lu bilang ada dalam bentuk somasi, tapi ada juga nggak yang bentukannya itu di luar dari somasi, mungkin kayak ancaman atau mungkin sudah banyak teror. Itu, banyak teror dan ancaman itu udah biasa. Oh gitu. Ya, gue pernah cerita di podcast lain, gue pernah hampir disewain pembunuh bayaran. Oke. Lu taunya dari mana? Nah, taunya adalah jadi gue taunya adalah, gue tuh kan punya kelas namanya Credit Card Revolution. Murid-murid gue itu kan ya underground semua tuh. Nah, salah satu murid gue itu masuk ke penjara. Masuk ke penjara, kemudian dia kenalan dengan salah seorang yang baru ditangkap, habis bunuh orang. Nah, pas di penjara itu dia berteman. Nah, pas dia lihat konten gue di TikTok, dia lu kenal ini guru gue gitu kan. Kenapa lu kenal? Gue pernah ditawarin ini. Project ini gue gak terima karena duitnya gak seberapa banyak. Akhirnya gue dapat project yang lain yang akhirnya dia masuk penjara itu. Waduh. tapi yang benar-benar terlihat di elunya belum ada ya? Nggak ada masalah sih, nggak ada masalah. Karena begini ya, kita itu berhadapan dengan seorang penipu ya kan. Kalau di dalam dunia gue adalah edukasi penipu, scammer itu kan penipu. Penipu itu basically itu pengecut. Dia tuh cuman berani di sosmed apa segala. Mereka itu bukan penjahat tapi penipu setengah-setengah gitu kan. Jadi mereka nggak akan berani gitu loh. Beda kasus kalau kita mengungkap judi online, ya. Judi online kita ngomong orangnya siapa itu kan penjahat. Ya. Ya. Kalau kita lawan begitu, hilang lah kita lama-lama. Berarti ini menarik nih kalau pembahasannya karena lu membedakan si penipu scammer dengan istilahnya orang-orang di balik judi online. Dan menurut lu scammer ini masih termasuk di bagian penipu dan pengecut. Tapi kalau misalnya udah berurusan dengan judi online, ini udah penjahat. Udah penjahat. Kayak sama kan kita urusan sama Bandar Narkoba. Ya kayak kemarin kan ada kasus nih judi online nih. Ada orang wartawan ngungkap, besoknya serumah dibakar di Medan. That's the truth. Memang itu yang terjadi dunianya seperti itu. Makanya kalau masalah judi-judi online ya kita cuma senggol tipis-tipis lah sambil ketawa-ketawa. Tapi kalau misalnya frontal bahkan apakah lu sendiri juga? Jadi gini, kita lihat ya frontal tuh kita lihat siapa. Kalau kita udah pegang kuncinya, kayak contoh beberapa scammer ya kan, beberapa scammer itu kita udah pegang kuncinya. Artinya kalau gue sampai speak up berani ngomong nama, itu sebenarnya gue udah siap secara frontal. Kayak contoh mungkin ya kan ada aplikasi sekarang yang beredar di masyarakat namanya Graphixai, graphixai.com ya.
Itu aplikasi itu punyanya Cindar itu aplikasi money game. Dan itu udah punya legalitas. Tapi ngomong dia jualan server, kemudian harganya tuh nggak masuk akal gitu loh. Oke. Nah, itu kalau udah berani ngomong kayak begini nih, artinya gue udah siap tempur sampai mati-matian tuh. Legalitasnya ini apa nih? Hah? Legalitasnya ini apa? Siup, AHU, NIB gitu loh. Loh, tapi maksudnya kok bisa gitu? Kok bisa ada Loh, gitu? lu bikin usaha apapun kan, bikin NIB kan pasti bisa kan, modal 50.000. Tapi kan? secara bisnis modelnya nih. Iya, jadi contoh gini loh, lu bikin restoran, bikin surat izin restoran kan mudah kan bikinnya kan. Masalah nanti di restoran itu lu jualan narkoba, itu kan beda kasus. Oke. Nah, orang-orang itu jadi gini, masyarakat Indonesia itu dia tuh masih gampang tertipu dengan yang namanya legalitas. Oh, ketika sudah punya izin dianggap sesuai prosedur aman gitu. Padahal kalau kita berbicara secara investasi, ya kalau orang sudah berani ngumpulin duit itu ya, legalitas yang dicari adalah izin dari OJK. Kayak contoh perbankan, ya bank itu kan ngumpulin duit tuh kan, ya harus ada izin OJK. Oke. Kalau lu mengumpulkan uang secara masif tanpa ada izin OJK itu ya ilegal. I see. Nah, ini menarik banget kok karena gue mau bagi pembahasan kita ini jadi 3 hal ya. Karena gue lihat lu sering banget membahas itu. Satu, yang pertama pastinya scam ya. Scam, Ponzi dan lain-lain. Yang kedua itu lu sering banget membahas tentang pinjol dan juga judi online. Nah, kita bedah satu-satu nih ya kok ya. Siap. Nah, pertama yang scam ini kok. Ponzi itu gimana kita bisa mendeteksi sesuatu itu Ponzi dan bukan Ponzi? Oke, menarik. Dari lu sendiri. Jadi gini, bagaimana caranya mendetek itu Ponzi atau bukan Ponzi? Gampang aja. Oke. ChatGPT. ChatGPT gitu ya. Nah, jadi gini, sekarang ini kan para istilahnya kan nih, gue berusaha nemu ini beberapa minggu ini ya kan. Jadi orang kan sekarang kan AI, banyak ponzi-ponzi yang menawarkan keuntungan berkali-kali lipat dengan kedok AI. Ini adalah teknologi AI yang menghasilkan uang ya. Nah, gue iseng-iseng, gue ini kan AI kan gue pelajarin nih AI bagaimana kan, gue iseng-iseng gue masukin ternyata itu dari ChatGPT itu sebenarnya sudah bisa memberikan Anda wawasan bahwa ini ponzi apa enggak. Nama websitenya lu masukin ke situ. ChatGPT tolong analisa penawaran investasi di sini. Keluar tuh udah. Oh, berarti teman-teman kalau misalnya ada website investasi apapun, langsung masukin aja gitu ya. Nah, yang menarik adalah apa di ChatGPT itu ya, lu gambar ya kan, misalnya ada kan gambar nih, ada ini mekanisme produksi kayak gini, lu masukin aja. Tolong analisa penawaran yang ada di gambar ini, keluar. Dan kalau itu Ponzi dia pasti lihat, pasti ada, dia akan menjelaskan. Oke. Nah itu menarik gitu. Itu tools yang baru 2 minggu ini gue temuin dan itu sangat gampang sekali gitu loh. Dan works ya? It works gitu. Tapi sebenarnya kan ciri-cirinya gampang sih ya. Jadi contoh Ponzi itu biasanya penawaran investasi, biasanya satu bersifat MLM. Bersifat MLM, kemudian produknya keuangan. Nah itu aja deh. Biasanya. Ya, pokoknya kalau produk keuangan yang di MLM-in itu pasti udah 97% Ponzi. Oke. Harusnya kalau MLM kan barang ya, lu jual produk, kemudian sistemnya multi level marketing. Tapi kalau lu jual penawaran aplikasi penghasil uang dengan referral member itu udah dipastikan Ponzi. Oke, berarti ibarat kata cara paling gampang itu lu cek deh ada produknya apa kagak? Produk fisik gitu ya? Produk fisik ada. Oke. Tapi kalau produk digital yang di MLM-in apakah juga beresiko terindikasi? Nah sekarang kan kita lihat produk digitalnya ini manfaatnya untuk apa? Kalau lu produk digital e-book ataupun tutorial lu MLM-in ya gak ada masalah. Tapi kalau produk digitalnya ini adalah mesin penghasil uang, inilah yang jadi masalah. Nah kemudian ada juga sekarang Ponzi yang berkedok lowongan kerja. Lowongan kerja? Ya. Jadi dia tuh menyebar lowongan pekerjaan di mana dia akan memberikan tugas. Awalnya lu gratis, lu melakukan tugasnya tinggal nge-like sosmed ini, nonton video ini, apa segala, lu akan dapat uang. Nah nanti ketika berjalan, nanti dia mulai kalau pada level 1 gratis, level 2 gratis, level 3 lu harus depo dulu.
Lu harus naruh duit dulu. Semakin besar lu naruh duit, maka nanti keuntungannya proporsinya akan makin besar. Intinya kalau sudah deponya semakin besar, keuntungannya makin besar, itu udah pasti ponzi dah. Karena kan kita pakai rasio pengusaha aja ya, lu kan pengusaha ya. Lu jualan misalnya, lu buka bisnis ya, modal 100 juta. Ya, mungkin lu per sebulan itu bisa mencari 10%, 20%. Tapi kalau lu modalnya 20 miliar, apa bisa lu sebulan cari 10-20%? Ya sudah beda. Ya udah beda. Nah, kurang lebih seperti itu. Bisnis tuh semakin besar modalnya, keuntungannya makin tipis kan. Tapi kalau di aplikasi ponzi menawarkan semakin besar naruh modalnya, keuntungannya makin besar, artinya kan memang dipancing Anda untuk naruh uang semakin besar. Yang endingnya apa? Ya kalau istilahnya yang punya udah kenyang ya tinggal dikrek aja. Oke, nah ini kita bahas yang punyanya ini nih kok. Biasanya kalau aplikasi ataupun skema-skema scam ponzi itu biasa bos-bosnya itu apakah orang lokal, orang luar? Oke, jadi begini, skema ponzi jadi gini, ada terbagi ya. Ada yang orang lokal, jadi gini. Ada yang sekarang yang paling banyak kan kalau berkedok aplikasi. Kemudian ini biasanya adalah sindikat Kamboja. Sindikat Kamboja. Ya, jadi itu Cindar. Oke, jadi gini, orang China. Gua cerita dikit ya. Jadi di China itu tuh kan aturannya itu kan strict banget ya. Dimana lu nggak bisa pinjol aja nggak bisa, ya apa segala nggak bisa. Akhirnya penjahatnya itu keluar mencari negara pihak ketiga yang aman, regulasinya aman. Nah, regulasi yang aman di mana? Ada dua, di Kamboja dan di Myanmar. Nah, Myanmar yang perbatasan Thailand. Nah, di situ mereka membuat scam industri. Kayak pabrik itu kan, kayak ini pergudangan. Tapi isinya itu tukang scam semua. Wow. Dan makanya kan banyak kasus lowongan kerja ke Thailand, ke Myanmar itu kan kemudian dijadikan sebagai tenaga scammer kan. Si tenaga scammernya ini apakah dia pakai orang lokal? Enggak kok. Orang Indonesia. Orang Indonesia, orang Malaysia, orang China. Nah, bos-bosnya itu kebanyakan Cina daratan. Nah, lu pernah nonton film Nomor Bets? Ada. Ya udah itu. Itu beneran ada. That's the real truth. Nah, cuman di dalam pergudangan itu ada yang divisi judi online, ada yang divisi scammer, ada yang divisi love scam, macam-macam. Berarti yang di film No More Bets itu benar-benar kejadian di sananya seperti memang itu. Kejadian terjadi strategi apa ya? Memang seperti itu, persis plek ketiplek. Berarti ibarat kata memang si film No More Bets ini ngambil apa yang ada di... Yes. Jadi film No More Bets itu sebenarnya adalah film yang disponsori oleh pemerintah China untuk propaganda supaya memberantas scammer ini. Karena banyak dari warga China juga yang menjadi korban seperti itu. Nah, kenapa gua tahu? 2 minggu sebelum film No More Bets itu keluar, gua tuh melakukan podcast dengan korban pekerja-pekerja yang dilakukan scamming itu. Dan apa yang dia utarakan di dalam podcast itu sama persis dengan yang ada di film. Bahkan sampai di titik itu kan gue nonton dan gue lumayan lumayan tercengang. Lumayan tercengang. Itu salah satu film yang paling memainkan emosi gue. Gue kayak geram banget gitu kan. Apakah yang kekejaman yang terjadi di sana juga terjadi? Malah lebih kejam lagi. Jadi gini, salah satu kekejamannya ya kan, kalau lu nggak dapat omset, ya darah lu diambil, dijual. Sampai perdagangan, kalau lu nggak bisa dibuang lagi. Jadi mereka itu kan orang itu kan dijerat untuk masuk jadi pekerja di sana. Setelah itu kan dia dipakai ini nggak bisa, jelek, dioper. Kalau nggak tiba-tiba organnya dijual. Makanya banyak yang hilang kan. Tapi orang-orang yang akhirnya ke sana apakah juga seperti di dalam film karena kan di film itu dia ditipu ya? Iya, ditipu memang. Juga ditipu. Ditipu juga. Dan kalau dia mau keluar, dia harus nebus. Dengan? Ya, keluarganya suruh nebus. Dengan bayaran? Iya. Mau keluar dari perusahaan ini, apa tebus 200 juta. Wow. Dan itu semua kan juga paspornya ditahan, semuanya ditahan ya? Iya, seperti itu.
Jadi gini, nah kenapa gue tuh kadang-kadang kan ada bilang lu tuh kan Cina ya kan, Cindo. Kenapa lu benci banget sama Cindar? Kalau Cindarnya bener ya nggak apa-apa ya kan. Jadi gini loh, karena Cindar ini kan basically kan komunis ya. Dia itu kan nggak punya agama apa segala. Mereka itu agamanya kan duit, cuan. Nah mereka itu mempunyai filosofi bahwa orang itu kalau disiksa itu baru keluar hokinya. Ada yang seperti itu? Iya. Harus disiksa, hokinya keluar? Baru keluar hokinya. Oke, berarti pekerja-pekerjanya ini benar-benar disiksa gitu disiksa, ya? Kalau lu nggak masuk target ya disiksa tuh. Disetrumin, kemudian di apa gitu kan. Nah yang seperti yang beredar di film-film di nomor berapa itu persis itu. Oke, jenis-jenis scam apa kok yang ada di sana? Jadi scamnya contoh adalah aplikasi. Oke. Ya aplikasi. Jadi mereka tuh membuat aplikasi ya yang berkedok macam-macam ya. Kayak contoh itu dia kayak investasi. Jadi dia bikin investasi. Kamu beli investasi server ini, kamu bisa menghasilkan sekian. Tapi cuma gambar doang. Jadi kamu klik itu kamu depo sekian, kamu akan mendapatkan uang sekian gitu. Kemudian ada yang aplikasi berkedok game. Dulu mungkin pernah dengar ya game ya. Oke. Ada game ya kan, beli binatang ini, hero ini, nanti menghasilkan sekian. Ada yang seperti itu. Oke. Terus ada yang lowongan kerja pada waktu. Jadi lu ngelakuin tugas ini, lu dapat sekian. Nah sekarang ada lagi yang nonton video. Nonton video. Ya sekarang nonton video. Jadi seolah-olah Anda itu kayak dipekerjakan kayak buzzer. Oke. Ya udah lu nonton video ini nanti dapat duit sekian gitu. Tapi ya, lu harus depo. Kalau lu mau dapat duitnya besar lu harus depo. Itu aplikasi yang seperti itu. Jadi itu namanya aplikasi online. Oke. Aplikasi penghasil cuan ya. Ini usianya paling sekitar antara 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan scam. Nah. Oh, lifetime-nya itu satu? Iya, ya ada yang 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan. Mereka tuh tiap hari tuh bikin produk sama gitu loh. Tapi dengan nama yang berbeda? Dengan nama yang berbeda. Makanya kadang-kadang gue bosen gitu kan. Bahas ini bang, sama aja cuman ganti nama. Karena sistemnya juga udah kayak pabrikan aja gitu ya? Iya, seperti itu. Nah itu satu. Kemudian yang kedua adalah scammer yang dari iklan. Lu kena iklan sponsor gak? Lekang Hong. Kemudian Timothy Ronald, Felicia Trijaksa jualan saham. Belum, gue nggak kena sih. Enggak, lu kalau di Facebook di itu kan banyak iklan nih, grup saham sama Lokeng Hong, kemudian ada Pak Hermanto Tanoko itu kan. Nah, lu nanti dimasukin di dalam grup WhatsApp, ya kan nanti dikasih kayak referensi saham. Lu nggak ngerti, udahlah lu ini aja deh, taruh dana ke gua gitu kan. Nah, habis taruh dana ke dia, ya habis itu scam. Tapi apakah scamnya itu seakan-akan lu nitip dana ke sosok yang lagi dipakai ini? Iya. Nah, itu. Kemudian ada juga yang namanya love scam. Love scam. Ya. Okay. Lu pasti pernah di DM sama cewek-cewek luar negeri. Ada. Nah. Hai gimana ya kan? Iya, fotomu kok bagus nih gimana? Nah. Lokasinya bagus banget. Iya, lokasinya bagus banget di mana nih? Nah, nanti lu kan di PDKT di situ. Setelah lu PDKT, nah nanti modusnya ada 2 tuh. Satu, lu diajak invest di kripto. Oke. Masuk ke platform kripto ya. Nah, kemudian awalnya dikasih tuh. Cuannya. Jadi dia kan cerita gini, gua seorang kripto investor, lu mau nggak gua ajarin cari duit gitu kan? Nah, dimasukin cuan masuk kan, nanti lu masuk makin banyak, lu masuk makin banyak, tiba-tiba kemudian nanti platformnya freeze, lu harus bayar pajak, kemudian lu harus bayar apa kayak begitu. Nah, yang jalur kedua adalah apa? Dia nanti pekerjaannya seolah-olah lu itu punya toko di e-commerce di Amerika. Kayak Messi, kemudian Zalora apa segala, lu buka toko deh di sini, tiba-tiba kan tokonya laku gitu kan, tokonya laku lu dapet duit, lu harus nambahin stok nih ya kan, naruh duit, nanti kalau udah sampai pada tahap tertentu, tokonya nge-freeze, lu harus bayar pajak. Nah, wah, bahkan ibarat kata scamnya itu udah ada SOP-nya gitu ya? Sudah ada SOP-nya. Bagaimana mendekatin orang aja dia udah ada SOP-nya. Oh, bagaimana dia approach dan apa yang harus diucap? Jangan-jangan ceweknya itu juga bukan cewek mungkin? Bukan cewek, cowok. Oke. Nah, jadi buat teman-teman di sini yang kalau di DM cewek-cewek cantik, profilnya cantik, jangan kepedean dulu ya. Iya. Apalagi kan sekarang lebih ngeri lagi kan, mau bisa video call kan juga bisa pakai AI. Oh iya. Semakin mengerikan. Tapi itu udah dimanfaatkan oleh para scammer ini? Sudah. Itu ada Pak Hermanto Tanoko, ntar gue kasih deh.
Boleh. Hermanto Tanoko mungkin lu pasang di sini ya, nanti gue kasih ya. Yang gua taunya itu yang AI ya kok. Itu baru yang ini kalau di TikTok ya, lagi dipakai itu untuk bohong-bohong itu dalam artinya Dr. Richard dipakai untuk promosi bantal. Itu kan suara AI ya, suaranya kan. Iya. Nah ini sekarang mukanya. Mukanya juga dipakai. Mukanya juga, ya. Cuman, sama. Ini masih ibarat kata lu kalau rugi, lu beli bantal lah. Kalau ini kan lu rugi benar-benar penipuan. Kalau gitu. Itu kan cuma mengelabui lah. Tapi juga jahat sih. Gue kadang ya elah sejak kapan nih Dr. Richard jualan bantal. Ya. Pak Jokowi jualan madu juga ada kan? Iya, kemarin Pak Prabowo juga. Iya, Pak Prabowo bagi-bagi spray bagi-bagi gitu spray. Ya. Tapi apa pendapat lu soal perkembangan AI ini yang dipakai ke arah scam? Gue ngomong mengerikan. Suatu hari apakah kita akan tidak bisa membedakan lagi kok? Sudah mulai tidak bisa membedakan. Nah kayak contoh, lu dengar gak sekarang kasus yang meledak di Korea Selatan? Di mana cewek-cewek dirubah jadi foto bugil. Dan itu cewek-cewek di bawah umur. Oke, tujuan diperas, untuk diperas? Ya gak tahu, untuk senang-senang aja. Kan sekarang ada aplikasi kan gue bisa ganti-ganti foto lu, foto bugil. Bahkan mungkin bisa video apa segala. Dan itu kan terjadi. Ya satu untuk pemerasan, blackmail. Yang kedua buat iseng. Tapi lu ketika itu kan sampai kasus itu gue pernah bongkar setahun yang lalu. Gue bongkar itu di akun gue yang sudah kena banned. Di platform? Di TikTok. Jadi gue di TikTok itu akun tuh 5 akun udah almarhum. 1 yang centang biru, yang lainnya udah almarhum. Pokoknya udah. Nah sekarang akun ke-5 dan ke-6. Jadi kadang-kadang kita itu mau edukasi, kita nggak dapat duit, dapat musuh. Tujuannya untuk membantu masyarakat, malah kok dikinikan gitu. Jadi males gue kadang-kadang bikin. Pernah kepikiran, udah deh, males deh gue. Ya sekarang udah setengahnya agak males-males gimana gitu kan. Kita gedein platform ya kan sampai follower sampai 300.000 tiba-tiba ke-ban. Aduh. Karena kan kalau gue bayangannya kalau jadi lu ya, gue di sini kagak ada untungnya, gue mau edukasi malah kena ban, kan jadi kayak apa untungnya buat. Tapi pernah ya kepikiran, udahlah gue kagak usah. Sebenarnya kayak begitu oke, cuman kadang-kadang gini, yang membuat gue tetap bikin konten untuk scammer-scammer ini adalah menghadapin para die-hard-nya ketika belum tobat itu kan. Jadi mereka ini kan kayak nyerang gue kan. Wah lu penipu, lu begini gini, itu yang bikin bara api itu akan tetap ada gitu loh. Karena lu kayak ketemu lawan gitu. lah. Lu kesel gitu? Ya satu bukan kesel ya, kayak ketemu lawan sparring lah. Ketemu lawan sparring, lu mau edukasi, dianya malah ngotot gitu. Iya ngotot, wah ini asik nih gitu kan. Tapi biasanya kenapa mereka tidak bisa melihat apa yang lu lihat kok? Karena kan lu udah menjelaskan secara rinci ya. Karena mereka udah dapat duit. Karena kan ya kalau gue kan sudah berkali-kali ngalamin kejadian itu ya kan. Kalau mungkin pertama kali gue juga akan sama kayak dia kan. Tapi mereka kan baru pertama kali dapat tiba-tiba ada orang ngasih duit, ada transferan duit. Di saat mereka itu kerja ngapain susah itu loh. Apalagi kan sekarang kan kalau di Indonesia kan sekarang itu mau ngapa-ngapain susah, kerja yang bener susah. Apa susah? Tiba-tiba ada yang kita cuman klik-klik doang dapat duit ya. Nah, otomatis kan percaya sama itu. Iya. Apalagi sekarang juga yang gue lihat zaman-zaman flexing ya. Ya. Apakah menurut lu tren flexing ini juga salah satu pemicu ya? Orang itu jadi FOMO-an banget terhadap skema-skema. Jadi begini, gitu. Di tahun 2024 ini cari uang itu makin susah, setuju nggak? Setuju. Ya, cari uang makin susah, apalagi yang menengah ke bawah. Nah, di saat cari uang itu makin susah, ya, dengan platform adanya sosial media yang Willy Salim bagi-bagi duit, si Filme bagi-bagi duit, apa segala, tiba-tiba kan gapnya itu akan semakin jauh kan. Orang itu akan semakin termotivasi, tapi kan ketika dia itu udah susah, lihat ya umur gampang kan, akhirnya akan mencari shortcut. Gapnya itu ya gap yang udah jauh terasa makin jauh. Iya. Gitu ya? Oke. Orang kaya makin kaya, orang miskin makin miskin. Dan yang ya, parahnya, otomatis kan orang miskin ini kan kepingin untuk jadi kaya dong. Dan yang parahnya itu kesenjangan ini malah di showcase dan di highlight gitu ya. Yes. Oke. Ibarat kata gini, kalau misalnya emang kesenjangannya ada, tapi tidak di highlight, ya udah mungkin ya orang masih oke-oke aja gitu, hidup mensyukuri hidupnya dan. Ya karena kan kita bisa lihat gampang aja ya kan. Ya kayak kasusnya yang makan roti 400.000. Kalau kita ke US yang roti 400.000 mah biasa toh. Iya. Nah.
Tapi kenapa kasus roti 400.000 tuh bisa menjadi meledak luar biasa? Ya karena yang di bawah ini makin susah cari duit, sedang yang di atas ini makin enak gitu loh. Akhirnya kan dia merasakan, dia kan sebenarnya motivasi ya kan, motivasi mungkin ada jadi yang bagus yang bener. Makanya kalau si Willy kan bilangnya gini kan, gue memotivasi orang supaya untuk ya oke lah, selama motivasi dalam terjangkau ya dia akan menjadi bener. Problemnya kalau udah nggak bisa, udahlah, gue kriminal aja deh, gue nipu aja deh. Nah sama aja kan, cewek lu motivasi kan kerja keras jadi wanita mandiri, susah jadi aneh-aneh akhirnya. Loh, artinya kan shortcut kan, mereka kan mencari shortcut dan itu yang terjadi. Nah, flexing ini juga makanya kan kemarin kayak kasus Indra Kents, ya itu bagus sih sebenarnya, efeknya bagus. Artinya kan ada efek jerah, ya ada efek jerah. Oh jadi kalau terlalu kayak gitu jadi masalah. Bahkan juga efek contoh untuk orang-orang kedepannya ya? Ya contoh untuk orang-orang kedepannya. Walaupun sekarang sudah mulai muncul nih yang flexing endingnya jualan kelas trading, ataupun grup trading ya, walaupun tidak berbayar tapi juga menjerumuskan. Menjerumuskannya ini udah menjerumuskan, belum menjerumuskan, menuju menjerumuskan? Menuju menjerumuskan. Karena kan begini, banyak orang flexing dari trading ya. Gue juga trader ya, Oh, lu juga trader forex? Ya forex, gue main forex apa lah. Nggak segampang itu lah. Lu mau cari jago kayak apa, apalagi anak muda, tiba-tiba lu cuan banyak, nggak segampang itulah. Trading itu udah kayak orang kayak judi online yang dilegalkan aja deh, seperti itu. Biasa indikator seseorang ini flexing dan ujung-ujungnya mau menjerumuskan itu gimana kok? Ya kelihatannya aja, wah duit gua banyak, gini-gini cari uang mudah. Ya udah itu kayak umpan pancingan aja kan. Testimoni palsu, apa segala palsu. Kenyataannya kan cari duit nggak semudah itu, gitu loh. Nah problemnya modusnya seperti apa, ya kan? Modusnya biasanya kalau yang trading seperti itu, ya lu akan trading pakai referralnya dia, kayak kasus Binomo itu kan. Nah, lu trading kripto, trading apa pakai referralnya dia. Nah, sebenarnya trading yang legal pun kita juga bisa, namanya kan introduction broker IB ya. Misalnya orang trading, gue juga ada nih ya kan, gue ada grup trading pakai referral gue. Yang bener itu adalah apa? Kalau ada orang ambil posisi, entah itu buy atau sell, ya ketika buy posisi kita dapat komisi. Ya kita mungkin dapat berapa dolar gitu. Itu yang benernya seperti itu. Nah, tapi kalau trading yang nggak bener itu, ya, Anda kalau orang pakai referral gua, ya, kalau orangnya loss, gua dapat berapa persen dari total kekalahannya. Berarti orangnya harus kalah? Harus kalah dong. Dia nggak kalah, kalau dia menang, gua nggak dapat apa-apa. Tapi kalau dia kalah, gua dapat. Dan itu kan yang terjadi di kasus Binomo. Platform Binomo kan seperti itu. Jadi kenapa mereka itu kayak raya flexing apa? Karena mereka dapat 70% dari total lossnya member. 70%? Iya, bertahap ya antara 50, 60, 70 kan kasusnya Indra Kents begitu. Jadi kalau lu jadi IB pakai link itu kan yang sesat ya, terutama kan broker-broker yang tidak under Bapepti. Broker-broker luar yang sesat-sesat itu ya dia memberikan istilahnya apa ya? Kalau lu dapat member kalah, 70% lu dapat. Berarti kalau gitu efeknya mengerikan banget dong, karena kan ini orang-orang ini mengumpulkan audiens yang percaya dengan mereka. Dan ibarat kata apabila nih dia dapat untung hanya dari loss. Berarti kan suatu hari mungkin nih orangnya akan terpikirkan apa gua dalam tanda kutip ya, gua usahain aja supaya loss. Loh memang begitu. That's the rule. Nggak diusahain aja kan lo sendiri kok, apalagi diusahain. Nggak diusahain juga lo sendiri. Pasti lo sendiri. Nah ini nih yang hati-hati di dalam dunia trading. Jadi kalau barang ada anak-anak muda flexing apa segala ending-endingnya nawarin trading, hati-hati teman-teman. Ya itu menjerumuskan. Bahkan sekarang gue dengar di China juga udah melarang orang untuk flexing ya. Karena katanya impactnya itu sangat negatif terhadap anak-anak muda. Nah cuman kan begini ya, gue kasih garis bawah dulu kan. Nah kayak contoh gue sebut orang ya, Timothy Ronald. Pak itu kan Timothy kan kayak gitu, enggak beda gitu loh. Timothy bikin akademi kripto, itu edukasi kripto. Dia lu mau trading di platform manapun dia gak ada urusan, dia gak nyebar link. Itu gak masalah, edukasi. Tapi kan kalau yang lain tuh kan kadang-kadang lu pakai link gua ya gitu kan. Nah
Kemudian dikasih, ya sebenarnya sinyal tuh kadang-kadang bener kan, kita tuh nggak ngapa-ngapain aja orang itu akan loss sendiri gitu loh. Karena mungkin dia juga nggak teredukasi teknik trading Nah, yang benar. problemnya adalah dia malah ngasih panas-panasin. Udah tenang aja. Loss itu adalah menang yang tertunda. Oke. Waduh. Pada saat menang pamer testimoni ya. Pamer testimoni. Ini ya. Iya. Nah itu yang terjadi, hati-hati. Itu dan orang-orang seperti ini tuh nggak akan hilang dan akan ada terus. Tapi kayaknya hal-hal seperti ini bahkan dari sejak awal adanya manusia juga. Ya ada. Orang itu akan pasti gampang terprovokasi dengan flexing. Flexing itu is the great marketing tools. Ya kayak contoh kan, tapi kan flexing kalau digunakan untuk cara yang benar, ya hasilnya kan luar biasa gitu loh. Tapi kan ketika kita menggunakan cara yang benar, artinya kan ini juga bisa digunakan untuk cara yang nggak benar. Nah, ketika cara yang nggak benar inilah yang jadi masalah. Apakah menurut lu nih flexing ini juga ada hubungan dengan orang itu tertarik untuk judol kok? Karena seperti yang lu bilang ya, kesenjangan sosial itu kan terlihat tinggi banget. Dan gue pernah baca satu riset kalau ternyata yang namanya judi ya, itu paling lakunya ternyata di negara-negara yang dalam tanda kutip itu orangnya banyak yang susah. Ya bukan memang di negara yang orangnya itu banyak orang kaya gitu loh. Iya. Jadi gini, kalau kita berbicara masalah judi, kita masalah judi ya. Ini pelik sekali karena ini udah kejahatan lintas negara. Gua pribadi menyebutkan judi itu bukan sebuah kejahatan, tapi tindakan ilegal. Di Indonesia? Di Indonesia ilegal, karena kan buktinya di luar juga legal dong. Berarti kan kita nggak bisa mendefinisikan itu sebuah kejahatan dong. Kalau membunuh kan di semua negara kan. Oke. Ya membunuh, nipu, semua negara kan ilegal. Berarti kan itu kan kejahatan. Oke. Kalau gue pribadi judi itu adalah kegiatan ilegal di Indonesia. Oke. Problemnya di negara lain itu legal. That's the point. Ya. Nah, kemudian apakah judi itu menjerat? Ya pasti. Cuman kan dengan promo yang masif apa segala, judi itu ya akan selalu ada gitu loh. Dengan atau tanpa kita perangi, judi akan selalu ada. Yang kasihan tuh kan begini, ketika masyarakat di Indonesia ini susah cari duit, ya, akhirnya kan dia mikirnya, ya udah kita judi aja lah. Judi itu sebenarnya adalah sebuah tindakan bisnis yang paling sederhana. Oke. Kenapa lu bisa bilang seperti itu kok? Ya tinggal milih dong. Oke. Bahkan kalau main slot kan nggak ada pilihan, tinggal mencet doang kan. Sambil beruntungan. Sama lu jualan. Gua jualan minuman nih. Gua jual gini, semoga laku. Kan itu kan judi. Lu kan sebenarnya kan berjudi di bisnis minuman. Oke. Ya. Nah, jadi tindakan bisnis yang paling sederhana itu ya judi. Jadi kadang-kadang orang itu menganggap judi itu kayak bisnisnya dia. Karena itu yang bisa dilakukan. Menurut lu kenapa nih kok di saat kenapa orang-orang yang dalam tanda kutip itu susah malah mereka yang paling tertarik untuk bermain? Karena ada namanya harapan. Oke. Ya, jadi gini, mindsetnya adalah apa? Kalau gue orang susah nih ya kan, gue pegang 50 juta. 50 juta, 50 ribu. Ya, gue makan habis, nggak jadi apa-apa. Tapi kalau gue nyemplungin di slot, bisa hilang bisa. Tapi gue bisa dapat 5 juta. Maka ya gue take istilahnya apa ya? Gue pakai ya udahlah, semoga gue dapat 5 juta. Bahkan orang berpikiran seperti itu. Iya. Saking susahnya cari duit. Oke. Nah, gue karena jujur kok gue sendiri gue tidak pernah mencoba membuka. Ya. Berjudi juga tidak pernah. Karena dari awal itu gue merasa yang namanya judi ya, kan ada edge-nya gitu. Gue pelajarin statistiknya gitu. Ada edge-nya dari bandarnya bisa makan bagaimana, bahkan di kasino-kasino juga seperti itu gitu. Ada edge-nya. Cuman yang paling tidak masuk akal menurut gue adalah judi-judi yang dalam tanda kutip online. Karena itu kan mesin ya. Ya mesin. Udah jelas tahu ditipu. Berapapun. Iya. Gitu ya. Jadi kan kita tuh kalau jadi gini, kalau berbicara judi itu ada 3 kelas. Oke. Judi ketangkasan. Ya. Judi ketangkasan. Judi ketangkasan tuh kayak contoh lu main poker, blackjack. Itu ketangkasan. Semakin skill lu tinggi, probabilitas menang lu semakin tinggi kan. Karena skill. Kedua adalah judi yang fair. Gua ngomong ini yang fair, netral. Fair itu yang gimana? Netral. Contoh lu togel, dadu, Oke. roulette. Itu kan lu mau skill apapun ya odds-nya tetap. Karena
lu bergantung pada probability yang memang udah di-set. Memang ya udah di-set kan, fair kan. Fair, oke. Ya, lu masang togel ya kan 1 di antara 100. Ya, diadu cuma bisa 6 gitu ya. Nah, kemudian yang level kedua adalah penipuan. Oke. Penipuan adalah lu main slot. Kenapa? Di slot itu kan udah di-setting. Setiap dia nelen duit 100 juta, dia ngasih gift 10 juta. Oke. Kan algoritmanya udah di-setting itu. Iya. Dan kita nggak jelas nggak mungkin menang lawan mesin itu gitu loh. Nah, menurut lu apakah orang-orang yang main ini tidak tahu? Tahu. Dia tahu dong. Tahu. Karena gua yang kagak main aja gua tahu. Tahu. Tapi kan ketika dia merasakan kemenangan itu kan dia merasakan sensasi yang nagih. Tiba-tiba 50 ribu lu jadi 5 juta. Oh, dan itu kan dikasih menang dulu. Iya, dikasih menang dulu. Iya. Menurut lu emang dalam tanda kutip ada kemungkinan seseorang itu sengaja ya dalam, kan kita tadi bilang kalau misalnya scamming itu ada SOP-nya nih. Iya. Apakah bisa-bisa nih judi online juga seperti itu? Dia memang ada. Sudah ada plan untuk memainkan psikologi orang gitu. Iya, pasti kalau lu member ya, lu masuk baru gitu kan. Lu main berapa pasti kasih kemenangan. Tapi setelah itu tambah lu ketika dikasih kemenangan apa yang terjadi? Lu mainnya tambah gede. Habis akhirnya. Oke. Nah, ini gua mau balik dulu bahas yang tadi lu bilang nih, karena kita kan udah bahas scamming, kita udah bahas judol. Lu tadi bilang kalau misalnya orang-orang di balik judol ini benar-benar penjahat, bahkan lu samain dengan bandar narkoba. Ya. Kenapa seperti itu? Apakah lu tahu atau lu ada pernah dengar isu-isu mereka ini siapa sampai lu berani bilang ini orang penjahat, benar-benar gini, penjahat? Mereka ini kayak gangster mafia. Jadi kan kalau perjudian itu kan maksudnya kan di gangster mafia, ya. Mereka itu akan melakukan kejahatan. Jadi gini, ada beberapa cerita bos-bos judol yang kemarin di isunya kemarin yang Mr. T apa segala itu. Jadi ada karyawannya yang nyuri apa segala itu kan. Gak lama kemudian mati, hilang. Sampai urusannya nyawa gitu loh. Oke. Ya itu karena kan ini kejahatan yang sudah menjadi kerajaan mafia. Untuk menghilangkan nyawa orang udah gak ada masalah. Dan mereka juga orang-orang yang mungkin tega-tega aja ya, berbeda tega. Berbeda dengan scammer yang lu beda. bilang. Kalau scammer itu kan dia kan dia itu kan menipu. Oke. Jadi kalau scammer itu kan dia kan berusaha baik di situ tapi nipu dia. Oke, gue kebayangnya itu seperti ini. Kalau scammer itu ibarat kata mereka gue cuman mau nge-scam. Lu kalau bisa jangan ganggu. Kalau lu ganggu ya udah gue ganti lagi nama lain. Iya, begitu. Tapi kalau yang judi online dan dalam tanda kutip bandar narkoba ini, lu kalau ganggu gue aja, ya hilang lu. Pernah ada cerita nggak kok? Maksudnya semengerikan apa gitu yang pernah lu dengar sampai lu sendiri aja juga, oke, gue harus hati-hati nih. Lu kejadian realita beberapa bulan yang lalu. Ada yang wartawan membongkar kasus judi online di Deli Serdang atau di Medan. Besoknya sekeluarga kebakar. Rumahnya dibakar, sekeluarga mati. Sekeluarganya mati? Iya, barusan. Dan sekarang kasusnya udah hilang. Oke. Coba nanti lu kasih pasang di sini ya, ada itu. Barusan sebulan 2 bulan yang lalu. Waktu kasus Mr. T itu kan kayak begitu tuh. Jadi wartawan dia mengungkap ada perjudian yang dibacking oleh oknum tentara. Besoknya rumahnya kebakaran. Jadi apakah orang-orang yang tadi kan lu bilang di scamming ini ya, di satu kompleks itu kompleks pabrik ya, itu ada yang scamming, ada yang judol, ada yang lain-lain. Apakah mereka bos yang sama? Ya ada beberapa bos lah, ada 9 naganya lah. Oke. Tapi kan ada bos besar, ada kroco-kroconya. Oke. Kalau kroco-kroconya paling banyak kan, jadi gini, gue pernah bahas ini di podcastnya Deddy Corbuzier. Jadi judi itu sekarang, kenapa sekarang itu banyak judi? Karena di-franchise-kan. Bentar, jadi, judi itu banyak maksudnya gimana? Di-franchise-kan. Jadi kan ada pemilik franchise license, ya, namanya Seamless. Jadi Seamless itu begini, Seamless itu adalah, lu kalau dulu judi ya, lu judi misalnya judi bola, ya di website bola lu setornya kan di website itu. Ya. Kalau mau ke roulette ataupun Zeus kan harus depo lagi. Nah sekarang itu ada teknologi Seamless. Lu depo di satu tempat, lu bisa pakai semua website itu. Oke. Nah ini dibuat
franchise. Paket franchise dodol. Iya. Jadi lu bisa, misalnya lu bikin nih Leo Gaming itu kan. Nah, lu beli franchise itu, nah lu operasiin sendiri. Nah, kemudian store ke bandar besar. Kalau bandar besarnya ya itu aja. Tapi kan kalau pemilik franchise ini banyak. Si bandar besar dan pemilik franchise ini orang Indo kah? Orang China daratan kah? Orang Indo. Nggak ada yang berhubungan dengan China daratan nih? Nggak ada. Kalau yang ini judi online nggak ada yang berhubungan dengan ini dikuasai oleh orang Indonesia. Dioperasikannya itu juga di servernya Kamboja, tapi kan operatornya di Indonesia. Lu mau ketemu gampang, dugem aja di pick. Tapi kan gue kalau kenalan kagak mungkin dia bilang oh iya saya ini kan tidak mungkin. Makanya gue kalau dugem di pick itu pasti dikenal banyak orang karena banyak bos-bos judol di situ. Ya operator judol di situ semua itu. Tapi respon dari mereka terhadap ya nggak apa-apa, fine aja. Karena kan kalau gue pribadi kan gue bilang ya, judi itu bukan tindakan kejahatan, tapi cuman kegiatan ilegal. Sama kayak lu ganja itu kan ilegal di sini. Di Thailand, ya. Kemudian kalau lu ada temen lu ngisap ganja kan masa penjahat ya enggak kalau di Thailand? Ya, jadi itu. Kalau gue sih sama orang-orang karena gini sekali lagi ya, judi itu gue juga penjudi soalnya. Ya, tapi kalau gue kan judinya ke kasino, gitu kan. Ya bandar-bandar judi ya mereka pekerjaan. Kenapa mereka itu bisa beroperasi di sini? Karena ada backingan, aparat dan lain-lainnya gitu loh. Jadi kan mereka juga sama-sama berbisnis sama seperti kita. Cuman bedanya segmennya adalah di segmen judi. Yang bisnis orang berjudi itu sudah sadar bahwa dirinya ditipu dan dia masih mau di situ. Ya sudah toh. Oke. Nah, gue kemarin pernah ini juga kok. Gue nonton YouTube ya. Gue nggak tahu ini benar atau enggak ya. Tapi katanya itu bahkan sekarang di Kamboja itu ada kota modern dengan gedung-gedung tinggi dan lampu-lampu yang banyak. Itu benar ada kok? Ada. Jadi Kamboja itu sekarang maju ya gara-gara orang Indonesia. Oke. Karena di sana kan judi dilegalkan. Karena orang Indonesia. Berarti karena pebisnis judi Indonesia inilah. Iya, pindah di Kamboja. Sihanoukville, Phoi Phet. Ya itu. Tapi itu memang satu kotanya semua beroperasi untuk judi kah atau? Ya ada judi, ada scamming, macam-macam. Oke, misal gue random nih kok. Misal gue contoh ya, gue udah bosen nih jalan-jalan ke melihat pemandangan, melihat kota-kota. Gue kalau misalnya mau jalan-jalan ke kota-kota tersebut itu bisa? Bisa. Sebagai traveler? Bisa, ke Sihanoukville aja. Dan melihat Phoi Phet operationnya mereka gitu ya? Ya lu lihat aja orang Indonesia banyak di situ, ngapain mereka? Ada, warung Padang juga ada. Sudah warung Padang juga ada, Kampung Medan ada. Kampung Medan? Diskotik Indonesia juga ada. Lu kalau lihat DJ pada DJ ke Kamboja itu lu kira yang nonton orang Kamboja. Yang agak ngerti yang juga itu, ya. Iya, ya admin judolok semua itu di situ. Oke. Dan banyak orang itu tertarik untuk kerja di sana juga ya sekarang ya? Ya karena di sini cari duit susah. Apakah di sana nyari duitnya gampang? Ya kalau di bidang judi kan ya lumayan, dia bisa dapat 10 sampai 20 juta untuk di awal ya. Admin judol. Oke. Baru masuk. Kadang-kadang ketika masuk jadi gini, nah ini lagi. Banyak orang terpesona dengan kerja di Kamboja sebagai admin judi online apa segala. Cuman problemnya adalah ketika kamu masuk ke Kamboja, kalau pas ketemu bos Indonesia yang baik ya ketemunya kerjanya bener. Okay. Benernya itu ya tetap kerjanya judi, tapi fair dibayarnya. Fair ya. Tapi kalau kamu kesasar ketemu yang scammer ya sudah, kamu jadi TPPO, tindak pidana perdagangan manusia. Masuknya di scammer itu. Oke. Gimana ngebedainnya kok? Nggak bisa, ya harus. Ya juga nggak usah dibedain ya guys. Iya nggak usah dibedain. Nggak usah kesana juga sekalian ya. Kok gua malah nanya gimana dibedain ya? Nggak perlu dibedain. Nggak usah dibedain lah. Oke. Wah keren sih. Masih bukan keren, maksudnya gimana ya? Gua lumayan kaget ada kota yang bisa dibangun dari uang perjudian ini. Tapi lu asal mana? Medan. Di Medan itu sekarang kan anak mudanya hilang semua. Gua lagi tidak update sih. Iya. Lu kalau ke Medan, temen lu semua itu yang pada ke orang anak muda di Medan ini lagi banyak yang. Jadi kalau lu pulang kampung ke Medan, lu akan melihat sesuatu yang aneh. Oke. Di mana orang anak mudanya berkurang drastis, sepi.
Bener-bener sepi. Ntar gue coba analisa dulu ya. Pada kemana? Pada ke Kamboja semua. Lu buka bisnis di Medan ya, cari yang anak lulusan SMA apa segala, susahnya minta ampun. Spesifik Medan atau juga di kota-kota lain? Medan. Kenapa Medan gue? Ya nggak tahu, Medan kan gudangnya judi. Maksudnya kan kota itu banyak, anak muda itu banyak. Iya. Kenapa spesifik Medan ini? Tren, jadi tren kan. Jadi sukses story kan banyak orang yang ke Kamboja kemudian sukses. Jadi perkumpulan kampung Medan ada di Kamboja tuh, ada tuh di Sihanoukville, di Phoi Phet tuh ada. Ada salah satu kan, gue kan ngajar, gue punya murid di Medan kan. Jadi ada seorang yang jualan aksesoris motor. Aksesoris motor. Ya itu kan segmennya anak muda tuh. Dia jual di Medan, sepi. Akhirnya apa, pindah ke Kamboja. Ke Kamboja buka aksesoris motor, rame. Yang beli siapa? Ya langganannya dulu yang dari Medan. Mungkin karena langganannya udah pada pindah semua juga ya? Iya, di sana semua. Lu bisa tahu ini semua dari mana kok? Maksudnya gua tuh kan punya kelas Credit Card Revolution. Kelas gua kan udah 14 tahun. Murid gua itu kan ribuan sih ya kan. Okay. Jadi gua tuh kan berkoneksi dan murid-murid gua itu kan ya admin judi online lah, apa banyak yang orang-orang di dunia hitam juga. Jadi gua ngerti seperti itu, gua ngerti. Jadi gua tuh kayak gimana ya? Di satu sisi contoh ya, gua memerangin Ponzi, di satu sisi gua memerangi Ponzi. Di sisi lain, mereka itu kadang teman gua juga. Yang bikin? Yang bikin juga kadang-kadang bosnya ngobrol sama gua. Oke. Judi juga sama. Kadang-kadang, bro, itu punya gua. Oh, punya lu, ya udahlah. Berarti pernah kejadian dong lu bahas? Dan lu ketemu langsung nih sama yang punya? Iya. Apa enggak awan itu kok? Ya nggak apa-apa. Oh ya udahlah gitu kan. Makanya kan gua kalau bahas judi-judi, gua tidak membahas spesifik websitenya apa. Gue cuma bahas pengetahuan secara umum. Oke. Karena kalau kita ngomong bahas websitenya apa mengarah ke satu orang, ya takutnya itu juga kadang-kadang itu punya bos gue, punya ini kan gak enak juga kita sebagai teman tuh juga gak enak juga gitu. Tapi oke, gue balik lagi tadi yang lu bilang di sini itu yang bosnya itu satu. Atau satu ada beberapa gitu grup, ya? Ada beberapa grup yang jualan ini, yang jualan bandar besarnya, yang bandar besarnya itu ada beberapa grup. Beberapa grup. Berarti yang bisa jualan franchise beberapa grup nih. Iya, misalnya contoh ada sekitar setahu berapa ya? Nggak enak direbutin. Jangan sambil sebut nama ya. Nanti podcast saya yang hilang, Pak. Sekitar 3 sampai 5 grup besar. 3 sampai 5 di Indonesia itu ada sampai antara 3 sampai 5 grup besar. Okay. Nah, nanti itu membawai macam-macam. Itu ada grup apa gitu kan. Mau gua spill gak enak kita jangan. Enggak usah enggak enak juga jangan. Enak juga jangan kok. Tapi balik lagi gua jadi punya pertanyaan. Semua uang yang berputar ini kan kotor ya kok. Gimana? Bersihkannya? Digunakannya gitu. Digunakan gimana? Uangnya nggak kecil loh. Di tahun ini aja berapa? 200 T ya? Ya oke. Pertanyaan bagus nih ya kan. Sekarang gue kasih contoh deh. Oke. Lu pernah kepik nggak? Pernah dong gue sih. Ya. Lu lihat nggak orang bisnis di sana? Nilai investnya sama penghasilannya masuk akal nggak sih? Beberapa restoran iya. Tapi beberapa mungkin gue rasa kenapa masih buka nih? Kenapa masih buka nih gitu ya? Nah ya sudah. Oke. Lu lihat aja, buka Refleksi, buka warung bakmi, buka klub. Itu kan kalau dikalkulasi cuannya kalau kita duit halal ya, kita masuk di situ kan bingung kan. Sewanya berapa puluh miliar, hasilnya berapa gitu kan nggak masuk. Iya kadang ada beberapa tempat itu menurut gue harganya itu nggak masuk dengan servis yang gue dapet sih. Servis dan juga inilah produk yang gue dapet. Ya artinya kan kalau lu pebisnis ya, lu investnya segini, hasilnya segini, masuk akal nggak sih? Ya itulah. Okay. Nah kemarin gue pernah dengar salah satu di podcast ya, kalau nggak salah Bro Raymond yang bahas satu siapa gue lupa ya. Katanya itu level paling rendah dari seseorang itu adalah orang yang pinjol untuk main judol. Wah itu udah double combo itu. Double combo. Combo mau dia. Ya. Tapi ada dan banyak yang begitu kok. Banyak yang seperti itu. Oke. Ya karena kan orang pinjol jadi gini ya. Ini juga yang bikin orang tambah sengsara.
kalau sebelum adanya pinjol, adanya kan bank. Bank itu kan hanya memberikan pinjaman kepada seseorang yang sudah mempunyai penghasilan. Ya. Nah, dengan adanya pinjol ini kan dia memberikan pinjaman ke orang yang tidak mempunyai penghasilan pun dia kasih. Oke. Nah, problemnya kan itu kan berbicara dengan shortcut lagi. Ya shortcut cari duit bagaimana ngutang. Utang paling gampang pinjol. Ya udah. Dengan foto kemudian dapat duit. Nah, kemudian ya duit ini digunakan untuk apa? Buat bisnis ya nggak. Lu makan bunga pinjol nggak bisa. Akhirnya apa? Buat main slot. Jadi banyak orang itu karena tidak diedukasi secara finansial, nggak ada pendidikan finansial, pendidikan cara berutang. Gua tanya deh, lu pernah diajarin nggak cara berutang sama orang tua atau guru lu? Ya nggak pernah dong. Nggak pernah. Pertanyaannya, apakah orang tua atau guru lu nggak punya utang? Harusnya punya. Nah, kenapa lu nggak diajarin? Padahal itu ilmu yang basic loh. Kita di sekolah diajarin fisika, PPKN, ya matematika, tematik dan lain-lainnya yang kita nggak pakai di dunia nyata. Padahal ilmu memanage utang, kalkulasi resiko itu kita nggak pernah diajarin sama sekali. Akhirnya terjadi adalah apa? Ya mereka ya feel free aja masuk. Wah, foto-foto dapat duit kan. Kemudian balikinya bagaimana? Nggak jelas. Akhirnya ya hancur total. Oke. Tapi dari pinjol ini kok karena balik lagi gue tidak pernah pinjol. Yes. Gue juga tidak. Bahkan yang pay later dengan pinjol itu sama nggak? Jadi kalau pinjol itu dapatnya duit. Oke. Kalau pay later tuh lu beli barang, nanti lu beli barang di marketplace apa segala, terus nanti dirubah cicilan. Oke. Tapi itu dua hal yang berbeda. Mirip-mirip lah. Mirip. Ada yang legal dan tidak legal. Iya, sama aja sih. Antara legal dan tidak legal tuh sama aja sih. Oh, sama aja. Cuman beda, satu bayar izin, yang kedua nggak bayar izin gitu aja. Secara bunga juga sama? Sama aja, malah lebih besar yang ilegal juga lebih besar. Oke. Apakah, gue kan sering ini nih, sekarang gue kalau misalnya buka platform aplikasi apapun sering muncul iklan-iklan. Yes. Itu iklan untuk yang legal dong? Legal. Tapi legalnya juga bunganya gede? Bunganya juga gede juga. Biasanya berapa tuh kok? Standar pinjol-pinjolan ini nih? Itu sekali, jadi gini contoh ya, kamu pinjam 1 juta. Oke. Lu balikin itu bisa 1,6, 1,4 dalam jangka waktu cuman berapa bulan gitu loh. Hah? Iya. 60%? Ya 40-60% begitu tuh. Satu bulan? Ya 1 bulan sekitar 20-an deh. 1 bulan 20%? Iya. Ada yang bilang, kan ada pembatasan ya, gua belum update ya pembatasan berapa ya. Ada sekarang tuh pembatasan dari OJK ada maksimal bunga pinjol sekian gitu kan. Terus yang digedein apanya? Adminnya. Oke. Biasanya pinjol-pinjol begini kok. Ketika orang itu udah pinjol dan dia dalam tanda kutip misalnya 1 nggak bisa bayar atau 2 nggak mau bayar, biasanya apa yang akan terjadi di teror, disebar data. Disebar data. Jadi ketika lu pinjol, jadi lu ini hati-hati ya buat teman-teman terutama Gen Z ya. Mereka itu kadang-kadang menjebak. Oke. Iklannya kayak contoh ya. Lu mau tahu nggak limit lu berapa? Lu masukin data lu gitu kan. Nah, pernah nggak dengar iklan begitu? Pernah. Ya. Nah, lu kan iseng-iseng masukin data lu semua, belum ngetik setuju, tiba-tiba lu udah dicairin. Si pinjol ini tanpa kita setuju dia mau ngirimin duit. Iya. Oke. Dan akhirnya kan lu keblebet di situ. Jadi hati-hati ya, jangan pernah masukin data iseng-iseng kepo mau lihat limit. Pokoknya lu masukin data, nomor rekening lu masukin di situ. Tanpa lu setuju ngeklik apapun, cair tuh. Berarti mereka ini bukan orang yang takut transferin duit. Oh, nggak takut dia. Kenapa? Karena ketika dia transfer, dia grab semua data di handphone lu. Kalau lu nggak bayar, ya kan mulai diteror. Kontak-kontak lu diterorin semua. Makanya sampai banyak yang bunuh diri kan? Karena sampai diteror. Iya, diteror. Kadang-kadang foto lu dirubah jadi foto porno, diedit Photoshop jadi foto ini dibugil, kemudian disebar ke. Lu gak pernah terima kan? Apanya? Orang ini ada orang ancaman pinjol itu kan, lu pernah terima gak SMS atau WhatsApp? Enggak. Gak pernah. Enggak. Berarti grupnya baik-baik lah. Iya. Makanya gue kagak pinjol, dan bersyukurnya itu teman-teman gue kagak ada yang terjerat pinjol, semoga tidak ada ya. Jadi oke. Ketika mereka teror ini berarti banyakan itu main teror yang lebih ke psikis ya? Psikis.
Bukan yang gaya-gaya dulu orang datang ke depan rumah naik motor. Sekarang lu teror cuman uang 2 juta mau naik motor mahal motornya. Iya sih. Cuman maksud gue gini loh, kalau misalnya si orang ini mau sampai teror dengan psikis, dengan ngedit-ngedit foto-foto bugil, dan juga bahkan sampai ini ya, lu ketika nggak klik setuju juga dia kirimin duit. Iya. Berarti udah nggak ada batas Manusiawi. Kadang kan orang jahat ya, ada batasnya gitu loh. Iya. Ini udah gak ada batasnya. Maksud gue lebih ke gini loh, kenapa lu kagak, ini bukan gue ngasih ide ya, cuman maksudnya apa bedanya dengan lu sekalian misalnya nyari beli data nih, beli database, lu daftar sendiri, transfer sendiri, kirim sendiri udah. Bener gak? Bisa-bisa suatu hari nih, menurut lu nih, gue nanya nih, apakah menurut lu suatu hari bisa-bisa tanpa gue pernah mengisi data, Lu tiba-tiba kena. tiba-tiba ya udah gue ditransferin nih, nah udah 1 juta, bulan depan bayar. Bisa jadi. Padahal gitu. gue tidak pernah ngisi data atau apapun. Problemnya kan kalau nyari data kan harus cari sampai nomor rekening. Itu kan bukan hal yang, nggak tahu ya, di bayangan gue itu bukan Iya, hal iya. yang. Ya agak susah lah, susah kayak gitu ada susah. Tapi itu ada kejadian nggak? Belum banyak ada ya? kejadian seperti itu. Banyak. Bahkan yang sampai Orang nggak pernah merasa pinjam tiba-tiba diteror. nggak pernah mengisi data juga. Nggak pernah ngisi data juga diteror. Ternyata datanya dipakai sama orang tuanya, sama temennya. Untuk pinjol. Kemudian bahkan ada yang gini, kamu orang lamar kerja, ya orang lamar kerja, kamu nggak diterima kerja, datamu dipakai pinjol tuh ada kasus yang seperti itu. Oke. Lu kan lamar kerja kan ngasih kan fotokopi KTP apa segala data itu kan. Data itu dipakai sama perusahaannya kemudian dibuat pinjol. Ada yang seperti itu. Tapi apakah pernah kejadian gini kok? Maksudnya sepintar-pintarnya si orang di balik pinjol ini ya. Tebakan gue sih harusnya ada orang yang lebih pintar juga dan bisa abuse ini kan. Dalam artian mungkin nggak orang Ya, bisa. misalnya orang bikin nih nomor baru, Bisa. HP baru. Cuman kan begini ya, itu kan kerjaan tim gua dulu kan. Cuman kan begini loh, pinjol itu kan duitnya kecil. yang bisa dipinjam. Iya, kan paling cuman kalau awal kan 2 juta, 3 juta apa segala. Ngapain kita sampai mikir secanggih itu untuk mencari yang 2 juta, 3 juta gitu loh. Lebih baik kita mikir yang canggih buat bikin aplikasi Ponzi bisa dapat miliaran gitu loh. Jangan begitu dong. Oh, tapi bisa. 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 Kayak contoh ya kan, lu pakai data orang lain apa segala ya kan, ini legal ya. Ini jangan dicontoh ya teman-teman ya. Jangan dicontoh ya. Ini cuma sekedar contoh. Contoh ya kan, gue beli handphone baru ya. Database gue isi lah, mau orang siapa gue isi itu ya kan. Database siapa. Kemudian kita data baru ini kan masuk sini kan, kemudian gue pinjol kemudian gue macetin. Aman, ada yang kayak begitu ada dulu. Kasian orang yang didaftarin dong namanya kagak tahu. Iya. Oke. Biasanya orang-orang yang dalam tanda kutip pinjol ini ya kok, apakah mereka normalnya nih orang pakai pinjol itu untuk apa biasanya? Untuk tutup utang. Tutup utang yang udah ada sebelumnya. Iya. Mungkin dia udah misalnya berutang sama saudara, sama kemudian apa. nutup utang paling banyak begitu. Bisa nggak orang itu pinjol sekarang kan banyak nih. Pinjol-pinjolan itu untuk saling menutup utang aja. Ya bisa, tapi akhirnya kan macet semua kan. Makanya sekarang kan orang macet kan puluhan aplikasi, bahkan ratusan aplikasi. Oke. Bisa macet di puluhan aplikasi gitu ya? Bisa. Dan itu bunganya apakah ada batasnya kok? Nggak ada, unlimited. Kalau lu kagak bayar bertahun-tahun, tiba-tiba utang lu berapa Banyak, ratus tapi sebenarnya kalau nggak dibayar pun juga nggak masalah. Secara hukum tidak membayar pinjol itu bukan perbuatan pidana. Secara hukum. Secara hukum. Tapi pertanyaannya lu Diteror aja kuat atau enggak aja Iya, gitu ya, kuat diteror aja. Selama lu kuat diteror, mental lu kuat di situ ya sudah, lanjutkan. Wow. Dan hati-hati ya buat teman-teman ya. Sekali lu kena pinjol, sekali lu macet ya, ada efek yang lu nggak bakal bisa bahaya. Lu tidak akan diterima di pekerjaan apapun. Kecuali lu kerja jadi DC pinjol. Karena sekarang setiap aplikasi perusahaan-perusahaan lowong-lowongan dia pasti ngecek BI checking ataupun